ada orang sholat tetap korupsi, saudara. Iya, yang salah bukan sholatnya, yang salah bukan firman Allahnya, yang salah manusianya. Kenapa dia tidak jadikan sholat sebagai benteng dari perbuatan keji dan munkar? Betul? Iya, makanya tuh hati-hati tuh. Tuh ngelawak-ngelawak begitu, saudara, itu pelecehan, penistaan. Dan sudah kita laporkan, saudara. Tinggal kita tunggu aja prosesnya. Saya nggak bakal biarkan siapapun yang coba-coba menista agama di negeri ini akan kami proses, saudara. Di Indonesia ini sudah terlalu banyak yang menista agama, saudara. Dulu, saudara, ada mantan presiden Indonesia perempuan. Dia hina, saudara, salah satu rukun iman. Kita laporkan, saudara. Siapa yang tidak kita laporkan? Sampai sekjen partainya datang ke pesantren saya, minta Habib salam dari ibu, tolong laporannya dicabut. Saya bilang nggak bisa, suruh dia tobat dulu, suruh dia minta maaf, dia sesali dia punya perbuatan, baru kita cabut. Kalau enggak. Ada lagi jenderal, saudara, ada jenderal, saudara, ini jenderal sukanya perang lawan baliho. Kalau lawan saya nggak berani, lawan baliho berani, saudara. Apa dia bilang? Dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Lah kok Tuhan diorangkan? Tuhan memang bukan orang, goblok. Betul? Tuhan bukan orang, pakai bilang Tuhan bukan orang Arab. Nah kalau Tuhan bukan orang Arab, lalu menurut ente orang apa? Orang Cina, orang India. Dasar kunyuk loh. Pokoknya orang Sunda kalau bilang kunyuk juga udah paham dah. Kacau tidak? Kacau tidak? Allah tuh bukan orang. Allah itu zat yang maha kuasa, saudara, yang menciptakan kita semua. Ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan kita bersikap tasbih atau tajsim. Apa itu tasbih? Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa itu tajsim? Tajsim itu menjasmanikan Allah dalam bentuk, saudara. Nggak boleh, saudara. Nah, jadi yang begini kita laporin kok. Cuman karena dia jenderal dilindungi rezim ketika itu yang nggak diproses. Tapi tetap kita laporkan, saudara. Enggak, kita nggak diam. Nah terus ada lagi satu betina, saudara. Orang partai juga, saudara. Dia bandingin, saudara, yang namanya syariat sama konde perempuan, kan kurang ajar. Saudara, ini apa lagi maksudnya? Ada lagi menteri, saudara. Menteri menyamakan yang namanya azan dengan gonggongan anjing. Dia bilang kalau dalam satu komplek azan bersaut-sautan, saudara tuh kayak anjing dalam satu komplek pada menggonggong, kan ribut. Kurang ajar gak? Kita laporkan. Cuman karena dilindungi presiden ketika itu nggak diproses, kita laporkan. Sekarang kena gara-gara korupsi. Alhamdulillah, mampus. Enggak, saya kalau sama orang-orang yang menista agama nggak boleh, saudara. Kalau kita berlembut-lembut, enggak, suruh tobat. Saudara, dulu lagi ada penceramah, saudara. Kalau ceramah, saudara, ngajak orang kafir berjamaah. Bagaimana caranya? Dia ledek Nabi. Saudara-saudara, Nabi itu dulu rembes. Masih kecilnya tuh ingusan, korengan, kurang ajar. Dia bikin orang ketawa, saudara. Begitu dia hina Nabi, orang ketawa yang hadir murtad semuanya, saudara. Nggak boleh. Yang begitu kita laporkan. Sudah, saya nggak peduli. Dulu Gus Dur mengatakan, saudara, kitab suci yang paling porno di dunia itu Al-Quran. Kita lapor. Siapa bilang tidak kita lapor, saudara? Sampai 157 kiai dari Jawa Timur menulis surat pernyataan sikap mau dikirim kepada Gus Dur untuk diminta bertaubat, saudara. Nah itu surat diantar oleh Gus Lutfi Basori Alwi, datang ke rumah saya, Habib, antarkan kami untuk mengantar surat ke Gus Dur. Saya antar, saya duduk di depan Gus Dur, diserahkan itu surat dan dibacakan, saudara. Nah akhirnya Gus Dur saat itu janji, ya sudah, Gus Dur yang mau klarifikasi ke kiai-kiai, saudara. Tapi sudah kita sampaikan, saudara. Nggak ada, saya nggak pilih-pilih bulu, saudara. Mau presiden kek, mau jantan, mau betina, saudara, mau jenderal kek, mau menteri kek, kalau coba menghina agama, proses hukum nggak boleh dibiarkan, betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela Quran, takbir. Nggak ada lagi nih yang suka menghina-hina malaikat, saudara. Tadi cerita malaikat disuruh-suruh sama dia.
Malaikat dikontak, saudara, apa menghina-hina malaikat? Malaikat itu termasuk min sya'airillah, siar Allah. Haram kita menghinakan malaikat, saudara. Murtad. Hati-hati, jangan coba-coba saudara menghina malaikat, merendahkan malaikat, saudara. Pakai ngomong bisa ngontak malaikat maut bisa diusir. Ale lu bomenyan. Nah, jadi ini di Indonesia nih saudara, masya Allah, kok enteng banget ya. Orang hina-hina agama, ada apa? Nah, ini ada lagi nih penghinaan model baru sekarang saudara. Apa penghinaan model baru? Bikin maulid, bikin Isra Mi'raj, saudara, tapi pakai dangdutan, pakai jaipongan di atas panggung, saudara. Artisnya ketek kelihatan, udah bulunya panjang, perut diumbar, saudara, pantat kemana-mana, joget bareng, yang joget pakai piki, pakai kain, nyawer, masukin duit ke kutangnya, saudara. Apa? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara sakral, acara mulia, nggak boleh dicampur dengan maksiat, kurang ajar. Itu yang begitu, saudara, hukumnya bukan hanya sekedar berdosa. Dia menghinakan agama, dia menghinakan maulid Nabi, dia menghinakan Isra Mi'raj Nabi. Wajib taubat, wajib syahadat lagi. Dan yang begini, saudara, harus dilaporkan, diproses, biar panitianya tahu diri. Nah, jadi makanya saya katakan ini model penghinaan gaya baru, saudara. Nah, makanya kita kembali, kalau bikin maulid, saudara, bikin maulid, bikin baca Quran, baca selawat, baca rawi, saudara, baca qasidah, ajak saudara ulama-ulama untuk menyampaikan nasihat agama. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, sekarang kalau bikin acara, saudara, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ada artis diundang, pakaiannya nggak senonoh, diri di atas goyang, saudara, yang erotis. Saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Jadi yang begitu itu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau besok-besok kadang begitu, rubuhin panggungnya, saudara. Saya ajak umat Islam, ada model begitu, rubuhin, saudara. Dia mau Isra Mi'raj, dia mau maulid, kok dikotori dengan maksiat di atas panggung, terang-terangan depan umat, biadab, kurang ajar. Saya nggak terima itu, saudara. Sakit hati kita ngelihatnya. Ini gara-gara apa nih, saudara? Gara-gara, saudara, pemahaman PKI dibiarkan. Selama ini ada kelompok-kelompok yang suka menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama. Kita diadu domba, saudara. Nah, mereka ini yang bikin keruh, saudara. Nah, akhirnya apa sekarang? Umat di mana-mana kurang ajar kepada habaib, kurang ajar kepada ulama, kurang ajar kepada kiai, bahkan kurang ajar kepada acara-acara maulid dan Isra Mi'raj. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Saya mau tanya semua, siap bela agama? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Takbir! Dulu Al-Quran dihina oleh Ahok, saudara. Kita turun rame-rame, dibela oleh presiden. Ahok ketika itu dibela presiden, dibela Kapolri, dibela, saudara, oleh Panglima TNI, dibela oleh partai-partai besar, dibela oleh konglomerat, dibela habis-habisan. Tapi karena umat Islam bersatu, saudara, ada aksi 411, ada aksi 212, akhirnya Ahok bisa kok masuk penjara. Nah, kalau ada yang nanya, lalu kenapa Habib yang belakangan kok pada nggak masuk penjara nih? Banyak yang kita laporin. Ini yang paling akhir nih, ada Abu Jahannam lagi nih, ngomong seenaknya. Dia bilang apa, saudara? Dia bilang orang-orang kalau masuk Islam, saudara, kecerdasannya menurun karena nggak makan babi. Kurang ajar. Yang begini masih hidup aja, saudara. Buru-buru biar mati dah, amin. Mati dalam kehinaan, amin. Bukan kita nggak laporkan, kita laporkan, tapi nggak diproses kok. Makanya saya sekarang lagi sampaikan protes ke istana. Dulu 10 tahun di zaman Jokowi, saudara, penghina agama, penghina ulama, semua kita laporin, nggak ada yang diproses. Nggak ada, kecuali Ahok aja tahun 2017, saudara. Selain itu nggak ada. Nah, sekarang saya mau tanya, di zaman Prabowo apa masih mau begitu? Apa masih mau begitu orang-orang semacam ini dilindungi? Ya jangan dong. Nah, kalau pemerintahan Prabowo tidak mengambil sikap,
Orang-orang yang menghina agama dibiarkan, menghina ulama dibiarkan. Apa bedanya dengan Jokowi, saudara? Maka itu saya minta kepada pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, siapapun yang menghina agama, agama apapun nggak boleh dihina, saudara. Bukan hanya Islam, agama yang lain juga nggak boleh dihina-hina. Apalagi agama Islam, ulama nggak boleh dihina-hina, habaib nggak boleh dihina-hina. Kalau ada menghina ulama, menghina habaib, menghina agama, tangkap, betul. Sekarang saya tanya, kalau Presiden Prabowo mengambil sikap penista agama semua ditangkap, setuju tidak? Bela tidak? Kalau nggak ditangkap, apa bedanya sama? Apa bedanya sama Sami Mawon? Naudzubillah min dzalik. Jangan dibiarkan ya kawan. Maka itu saya paling nggak terima kalau ada penistaan agama semacam itu, nggak boleh, saudara. Nah dulu seperti Gus Dur mengklarifikasi, kemudian seperti Gus Muafik itu ya ikhwan yang bilang Nabi rembes, akhirnya klarifikasi dan minta maaf. Sebetulnya kalau udah minta maaf selesai, kita nggak proses, enggak, kita nggak laporin. Kalaupun udah kita laporin, kita cabut, saudara. Berarti dia sudah sadar, insaf, mau bertobat. Tapi kalau nggak mau bertobat, nggak mau insaf, kejar, jebloskan mereka ke penjara, saudara. Nah ini akan kita laporkan ke Presiden, akan kita laporkan semua daripada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, saudara, supaya mereka peduli, jangan agama dipermainkan. Baik, saya mau tanya semua, waktu di zaman Ahok kita rame-rame turun bela Al-Quran, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Nah kalau besok nih Nabi dihina lagi, Allah dihina lagi, Al-Quran dihina lagi, saya ajak turun, mau tidak? Siap tidak? Betul? Betul?